Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi kita di PSC, Podcast Social Care. Kembali lagi sama aku, Sinta, sebagai host yang akan menemani podcast kali ini. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat selalu ya. Jangan lupa berolahraga, juga makan sayur dan buah-buahan untuk tetap menjaga stamina kita. Seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 sudah semakin meluas. Hal ini menyebabkan kita sebagai mahasiswa tidak bisa menjalani kuliah tatap muka dan diharuskan menggunakan media online seperti Zoom maupun Google Meet nih biasanya. Lalu apakah kita sebagai mahasiswa hanya akan melakukan kuliah saja di masa pandemi ini? Ataukah kita juga harus berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19 di era new normal ini? Nah, daripada kalian semua penasaran, di sini kita sudah mengundang narasumber kita, yakni Mas Fere dari Ketua Umum HMJIE yang akan menjelaskan secara detail tentang apa aja sih seharusnya peran kita sebagai mahasiswa dalam menanggulangi COVID-19 dan nantinya juga akan ada berbagai pertanyaan yang akan kita ajukan. Yuk kita simak bersama-sama. Mungkin sebelumnya dari Fere bisa perkenalan dulu nih biar teman-teman semua tahu. Oke. Makasih ya Mbak Sinta. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Ardiansyah. Di sini kebetulan saya sebagai Ketua Umum HMJE tahun periode 2020. Iya, untuk Mas Ferry nih, Anda kan sebagai mahasiswa. Nah, dalam dihadapkan dengan situasi seperti ini, apa sebenarnya yang dirasakan? Mungkin susah, sedih, ataupun mungkin senang nih karena kuliahnya online. Bisa dijawab ya? Eh, Pertama yang pasti susah ya, maksudnya sedih karena kita nggak kuliah sebagaimana biasanya, nggak ketemu sama teman-teman juga kan. Juga kuliah online eh, esensinya kurang sih menurut saya daripada kuliah offline yang tatap muka kayak biasanya. Tapi satu sisi ya eh, kita mau gimana lagi gitu. Yang penting eh, kita semua selamat, kita semua sehat. Ya mungkin untuk sementara kita harus ini dulu ya. Kita harus nahan-nahan dulu untuk nggak ketemu sama teman-teman, nggak kuliah bareng-bareng kayak dulu lagi. Ya yang pasti ya sedih sih. Dulu biasanya kan kuliah berangkat bareng terus eh, ngerjain tugas kadang-kadang ya bareng juga kan, tugas kelompok juga, habis biasanya kalau selesai kuliah nyari makan bareng, yes. Hal kayak gitulah yang mungkin nggak bisa kan kalau sekarang. Ya, berarti kita sebagai mahasiswa harus menyesuaikan nih ya, Mas ya. Kayak misal mau kumpulnya lewat media online gitu aja. Dan selanjutnya nih, menurut Anda sendiri, apakah mahasiswa itu punya peran untuk situasi seperti ini? Kalau ada, contohnya seperti apa? Untuk kondisi saat ini, kalau menurut saya pribadi, eh, peran mahasiswa mungkin cukup anu ya, cukup eh, mungkin kita sebagai mahasiswa cukup mematuhi protokol kesehatan kan yang sudah ditetapin pemerintah. Kita juga bukan ranah kita untuk ikut campur nangani kasus-kasus kayak gini. Mungkin ada beberapa pihak yang udah punya tanggung jawab, yang udah memang paham gimana nanganinya. Dan kita sebagai Iya, mahasiswa berarti. mungkin bisa kita matuhi aja ya. Mungkin juga bisa eh, sosialisasi ke teman-teman atau ngingetin teman-teman buat tetap jaga kesehatan. Itu sih, Tim. Iya, berarti dari kita sendiri harus mematuhi ya, Mas ya, biar teman-teman semuanya juga pada mematuhi juga. Dan
kan sekarang banyak informasi hoax nih terkait berita yang tidak sesuai kenyataan dengan COVID ini. Nah, itu di sini apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menanggapi berita-berita mungkin kayak COVID ini itu gimana, kayak seperti itu. Ya mungkin ini juga ya, merupakan bisa dibilang salah satu perannya mahasiswa ya. Jadi kita di sini bisa dibilang sebagai akademisi, kita bisa eh, paling enggak lah kita bisa meng-cross check dulu berita ini benar apa enggak, berita ini sumbernya dari mana, yang yang maksudnya yang ngeluarin ini siapa, dan juga mungkin kalau orang-orang kan biasanya dapat berita langsung di share, biasanya kan di WA grup itu kan. Jadi mungkin kita eh, apabila dapat berita kita bisa lebih memfilter lah. Eh, paling enggak lah minimal kita enggak ikut menyebarkan berita itu aja sih. Itu kalau mungkin ada berita sampai ke kita, beritanya nggak benar atau hoax, itu mungkin ya sudah kita nggak usah ikut nyebarin berita yang nggak gitu loh. Minimal kayak gitu sih menurut pribadi sendiri, menurut pribadi ya. Ya, berarti intinya menahan diri ya, Mas, biar nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau misal ada berita seperti itu kan kita lebih baik nggak usah nge-share kalau misal belum tahu kebenarannya. Nah, tapi kontribusi apa sih yang bisa diberikan dari mahasiswa sendiri untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah kalau nggak membagikan apa berita yang mendukung ini? Kalau kontribusi kita ya sebagai mahasiswa, menurut saya kita eh, paling nggak kita mematuhi aja lah peraturan protokol kesehatan, kayak pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Dan untuk harapannya kita mungkin bisa dijadikan contoh oleh orang-orang, jadikan contoh sama, misal kita keluar mungkin bisa dicontoh sama orang yang ketemu sama kita, dan juga eh, bukannya malah kita pakai masker atau jaga jarak atau cuci tangan, kita cuman sekedar ikut-ikut ini ya, ikut-ikut peraturan. Misal kita naik motor pakai masker cuman karena takut polisi, ya menurut saya tuh ya cobalah kita sadar bahwa eh, kita ini sebenarnya berusaha menjaga diri kan, berusaha tetap menjaga kesehatan, nggak nyebarin ke orang-orang juga. Itu sih, Jin. Ya, lalu nih Mas, kan tadi yang seperti yang dikatakan Mas Were, kita sebagai mahasiswa itu harus intinya mematuhi seperti kayak menjaga menjaga jarak dengan satu sama lain, pakai masker dan sebagainya. Nah, tapi di tingkat mahasiswa di kalangan mahasiswa sendiri, bagaimana sih pemahaman mengenai patuh dengan protokol kesehatan itu? Apakah sudah menyeluruh? Karena kalau ditelusuri ya ini banyak eh, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih suka nongkrong nih. Nah, menurut Mas Ferry gimana nih pendapatnya? Untuk teman-teman mahasiswa, kalau menurut saya mereka udah tahu sih sebenarnya harus apa. Maksudnya harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan. Tapi mungkin dari individunya yang menyepelekan atau menganggap eh, virus ini nggak ada atau udah selesai atau gimana. Ya, jadi saya kayak berpesan aja sih sama teman-teman. Ya, ayolah kita ikuti peraturan pemerintah, kita jaga jarak, kita pakai masker dan lain sebagainya. Untuk misalnya ada teman-teman mahasiswa yang masih nongkrong atau apa atau keluar gitu, mungkin menurut saya nggak apa-apa ya. Yang penting
kita bisa jaga diri aja. Misal ada keluar ke supermarket atau ke minimarket gitu, paling nggak lah kita pakai masker, terus keluar masuk tokonya cuci tangan, kalau nongkrong ya dijaga jarak dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita jaga diri kita sendiri juga, kita jaga untuk orang lain, untuk orang-orang yang misal kita di rumah, ada orang-orang yang berusia lanjut atau balita, kan mereka lebih rentan kan daripada kita yang sebagai mahasiswa. Umurnya masih bisa dibilang masih kuat lah ya umurnya. Mungkin itu sih. Jadi, pesan untuk teman-teman mahasiswa dari Ketua Umum HMJIE, mulailah semua dari individu masing-masing, seperti menjaga jarak satu sama lain, memakai masker, dan sebagainya. Walaupun kita kumpul-kumpul, tetapi protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Mungkin itu ya Mas Fere, pesannya dari Mas Fere. Dan ada pertanyaan nih yang terakhir. Mungkin masih ada hal-hal positif dari adanya virus COVID-19 ini. Mungkin bisa disebutkan, Mas, kalau misal ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dalam situasi sekarang ini. Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi kita kan akhir-akhir ini sering di rumah aja, sering nggak ngapa-ngapain. Mungkin ada lebih banyak waktu untuk keluarga yang dulu kita mungkin sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Sekarang bisa kerjanya bisa dari rumah dan ya mungkin lebih banyak waktu untuk bertemu kan, juga bisa lebih ini ya kayak beres-beres rumah, beres-beres kamar untuk nata-nata lagi. Mungkin itu sih yang juga mungkin banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah, tapi mungkin kita baru sadar akhir-akhir ini kan, selama kita di rumah aja baru kita ternyata kita bisa gini di rumah, kita ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin itu ya sih yang saya dan teman-teman mungkin rasakan ya. Ya, benar banget nih Mas, jadi dari segala sesuatu yang terjadi ini pasti masih ada hal positifnya ya. Seperti tadi yang dikatakan Mas Fere itu, kita di rumah masih bisa melakukan hal produktif, bisa lebih dekat dengan keluarga dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Fere dan mungkin ada kesimpulan dari podcast kita kali ini. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini banyak kegiatan yang dilakukan secara online, seperti halnya kuliah nih yang harus dilaksanakan dengan online. Dan di era new normal ini, kita sebagai mahasiswa juga harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan juga harus berkontribusi untuk menanggulangi virus COVID-19 ini, seperti halnya dengan cuci tangan, memakai masker, berjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, selain itu juga sebagai mahasiswa harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat dengan cara menginformasikan berita yang baik dan positif, dan juga harus bisa memilah nih mana informasi yang baik dan informasi yang buruk. Seperti itu. Nah, itulah tadi sedikit kesimpulan dan juga pembelajaran yang bisa diambil dari podcast Social Care pada episode kali ini. Terima kasih kepada Mas Fere sebagai narasumber yang telah bersedia hadir dalam podcast pada kali ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita bisa bermanfaat bagi teman-teman Universitas Jember dan juga masyarakat. Baik, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.